Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita haruslah mempunyai tujuan yang jelas. Karena jikalau hidup kita tanpa tujuan, maka hidup kita bisa menjadi sia-sia. Ataupun juga kita tidak mempunyai satu drive di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudara, kita sebagai orang percaya, kita memiliki tujuan yang Allah telah tetapkan dalam hidup kita. Dan tujuan yang Allah berikan kepada kita adalah tujuan yang mulia dan berharga. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap kita pasti memiliki tujuan apa yang hendak kita capai dalam hidup kita. Dan memang saudara, seringkali yang kita tujukan itu adalah tujuan yang sifatnya sementara. Artinya, tujuan demi tujuan, tahap demi tahap yang kita bisa rencanakan. Karena hal itu adalah lebih mudah daripada kita memikirkan sebuah tujuan yang global. Namun saudara, pertanyaannya adalah sebetulnya apakah satu tujuan dalam hidup kita? Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tujuan seluruh ciptaan ini adalah Yesus Kristus. Saudara, bagi kita orang percaya, tujuan daripada hidup kita pada puncaknya adalah Yesus Kristus. Demikian juga dengan seluruh ciptaan yang lain, termasuk mereka yang tidak percaya. Dan bagi kita yang percaya, tujuan hidup kita adalah Kristus, di mana satu kali kita akan menerima kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Dan bagi orang-orang yang tidak percaya, tujuan hidup mereka arahnya adalah kepada Kristus, yang akan menerima penghakiman dan kengerian daripada kebinasaan itu. Oleh karena itu saudara, jikalau kita tahu sebagai orang percaya, tujuan hidup kita adalah Kristus pada puncaknya, maka biarlah tiap-tiap hari kita hidup bagi Dia. Mari kita membaca Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, menyatakan kepada kita bagaimanakah Yesus Kristus itu yang terutama dari segala ciptaannya, menjadi begitu penting dalam kehidupan umat manusia. Saudara, semuanya itu terkait dengan siapakah Yesus Kristus, sehingga Dia yang terutama atau yang diutamakan dari seluruh ciptaannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, Yesus Kristus adalah Allah yang tidak kelihatan dan menyatakan dirinya kepada kita. Saudara, Alkitab berkata, Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakannya. Saudara, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Saudara, kalau berbicara gambar di sini, ini berbicara akan kesamaan natur dari Yesus Kristus dengan Allah. Karena memang Dia adalah anak Allah. Saudara, disebut gambar Allah yang tidak kelihatan,
yang dimaksudkan adalah ketika Kristus datang ke dalam dunia berinkarnasi, Dia menyatakan Allah kepada kita. Saudara, di situ saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 9, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Saudara, di sini Tuhan Yesus mau menggambarkan keesaan di dalam tiga pribadi, yaitu Allah Tritunggal. Saudara, Yesus berkata, "Jikalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa." Itu tidak berarti bahwa Yesus sama dengan Bapa di dalam pribadinya. Namun ini berbicara ketika seseorang mengenal Yesus, dia mengenal Allah. Saudara, Yesus adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Sehingga saudara, manusia boleh melihat Allah dan tidak mati. Itu adalah kasih karunia. Saudara, Alkitab juga memberitahukan bahwa siapakah Yesus? Yesus itu adalah yang sulung. Saudara, kalau kita mempunyai Alkitab dalam bahasa Inggris, maka yang sulung itu ditulis sebagai the firstborn, atau yang lahir pertama. Saudara, Yesus bukan first creature, bukan ciptaan yang pertama, tapi Dia adalah yang sulung, the firstborn. Saudara, the firstborn berbicara tentang kesamaan natur antara anak Allah dan Allah Bapa. Dan the firstborn berbicara juga keutamaan Yesus Kristus dari segala sesuatu, sebagaimana dengan anak sulung adalah yang terutama dari segala sesuatu. Saudara, di sini mau memberitahukan kepada kita, saudara, mengapa Kristus menjadi tujuan hidup daripada segala sesuatu dan juga kita sebagai orang percaya. Saudara, karena Kristus adalah Allah dan Dia adalah yang sulung dari segala sesuatu. Sehingga saudara-saudara, segala sesuatu harus mengutamakan Dia, karena Dia diutamakan oleh Allah. Sehingga saudara-saudara, ketika hidup kita mengutamakan Kristus, saudara, kita telah mencapai kepada maksud Allah yang tertinggi, yaitu kemuliaan di dalam Tuhan. Saudara, oleh karena itu saudara, marilah saudara, kalau kita tahu bahwa hidup kita yang telah ditebus ini mengarah kepada Yesus Kristus dan menerima kemuliaannya, biarlah kita yang sudah menjadi manusia baru, sudah setiap hari kita menampakkan kemuliaan Kristus karena kita hidup di dalam Dia. Yang kedua, pada Yesus Kristus sepenuhnya keberadaan, keberlanjutan, dan kesempurnaan seluruh ciptaannya. Atau dengan bahasa lain, Yesus Kristuslah yang mencipta segala sesuatu. Yesus Kristuslah yang memelihara segala sesuatu. Yesus Kristuslah yang menyempurnakan segala sesuatu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia." Saudara, firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi tanpa dijadikan oleh Yesus Kristus. Sehingga di sini memberitahukan kepada kita, Yesus Kristus bukanlah ciptaan. Karena tidak ada segala sesuatu yang telah jadi dari apa yang telah jadi ini, kalau tidak dijadikan oleh Dia. Saudara, Alkitab mengatakan Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu. Saudara, Yesus Kristus itu kekal. Saudara, firman Tuhan berkata apa? Seluruh ciptaan, tidak ada satupun keberadaannya yang lepas daripada Yesus Kristus. Seluruhnya diciptakan
oleh Yesus Kristus. Saudara, bukan itu saja. Saudara, Alkitab mengatakan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Saudara, segala sesuatu bisa berlangsung sedemikian lama waktunya dunia ini, dan terpelihara sampai hari ini kita hidup dan bernafas. Dari generasi ke generasi berganti, saudara. Dan kita tahu, saudara, bagaimana manusia yang telah jatuh dalam dosa, sifatnya merusak. Meskipun ada sedikit, juga kita melihat manusia membangun. Tetapi ketika manusia membangun, sambil bersamaan merusak dunia ini. Namun saudara perhatikan, bagaimana dunia ini tetap terpelihara. Saudara, Alkitab mengatakan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya apa, saudara? Saudara, keberlanjutan dan keberlangsungan segala sesuatu ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan itu. Saudara, jikalau Allah membiarkan dunia berjalan sendiri, saudara, sudah sejak lama dunia ini hancur lebur dan berantakan. Saudara, dunia ini sampai hari ini, engkau bisa hidup sampai hari ini, saudara, ada Yesus Kristus yang memelihara, menjaganya. Saudara, tujuannya apa, saudara? Supaya mencapai tujuan Allah. Saudara, dunia ini tidak berjalan dengan liar untuk berjalan kemana dia mau pergi. Saudara, ada Yesus Kristus yang memegangnya, memeliharanya. Bahkan saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, kesempurnaan segala sesuatu, puncaknya adalah pada Yesus Kristus. Dialah yang menyempurnakan segala sesuatu. Saudara, dunia ini penuh dengan cacat celah. Dunia ini banyak kelemahan. Dunia ini banyak kekurangan. Dunia ini banyak penderitaan. Air mata, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Saudara, pada satu kali nanti, Tuhan akan menjadikan di dalam Kristus langit dan bumi baru. Saudara, disitulah saudara-saudara terdapat kasih dan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mengapa tujuan hidup, tujuan segala sesuatu adalah Dia? Karena Dialah yang memulai segala sesuatu. Dialah yang berjalan memelihara segala sesuatu. Dan Dialah yang menyempurnakan segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Dan hidup bagi Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mencelikkan mata rohani kami. Bagaimana Engkau, Tuhan Yesus, sentral daripada segala sesuatu. Karena Engkaulah yang telah menebus segala sesuatu oleh darah-Mu. Sehingga kami memanggil Engkau Tuhan. Dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.